Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Sabtu tanggal 4 Juli 2020, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-13. Bersama saya Romo Thomas Suratno SCY dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Matius, bab atau pasal 9, ayat 14 sampai dengan ayat 17. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu. Lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Saudara-saudari yang terkasih, dalam warta Injil hari ini dikisahkan bahwa para murid Yohanes dan orang Farisi merasa bahwa mereka telah melakukan kewajiban puasa dengan baik. Melihat bahwa murid Yesus tidak melakukan puasa, maka mereka menegur murid Yesus dengan berkata, "Kami dan orang Farisi sudah berpuasa, tetapi mengapa muridmu tidak?" Murid-murid Yohanes tidak bisa menerima bahwa mereka telah melakukan kewajiban puasa, sementara murid Yesus tidak. Saudara-saudari yang terkasih, dalam warta Injil ini, Yesus mau menekankan dua hal dalam ajarannya. Pertama, bahwa para muridnya tidak perlu berpuasa selagi ada bersama Dia. Kedua, bahwa tujuan orang berpuasa ialah agar mereka dapat mendekatkan diri bersatu dengan Yesus. Jika seorang sudah bersatu dengan Yesus, maka dia tidak perlu lagi berpuasa. Tetapi akan tiba waktunya bahwa mempelai akan diambil daripadamu, maka pada waktu itulah kamu berpuasa. Saudara saya terkasih, pesan yang mau disampaikan oleh Yesus melalui perikopa ini cukup jelas. Pertama, puasa yang kita lakukan hendaknya dijalankan dengan tulus, bukan karena paksaan. Kedua, jika kita melihat orang lain tidak puasa, hendaknya kita mengajak mereka. Lalu yang ketiga, apapun yang kita lakukan hendaknya kita sadari untuk menjadikan hidup kita lebih suci, dekat dengan Tuhan, dan kelak beroleh hidup bahagia bersama Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus tidak memberikan kita anggur barunya untuk dituangkan ke dalam kantong kulit yang tua kehidupan kita. Ingatlah, kantong kulit yang lama atau tua sudah menjadi keras dan tidak elastis lagi, sehingga kemungkinannya adalah pecah kalau dipakai untuk menyimpan anggur yang baru. Maka sebaiknya lah kita menjadi kantong anggur yang baru, yang elastis, lentur, sehingga masih bisa menyesuaikan dengan anggur yang baru itu. Yesus adalah sang anggur yang baru. Maka kalau Ia datang ke bumi dan bertindak dalam hidup kita hari ini, kita harus berusaha menyesuaikan dengan ajaran-ajarannya yang akhirnya dapat mengubah kita. Memang, untuk menuangkan anggur baru ke dalam kantong kulit yang baru, kita harus memulai kehidupan baru. Itulah yang diharapkan olehnya. Kita harus dapat berubah dan menyesuaikan dengan hidupnya. Saudara-saudari yang terkasih, apakah hal ini mudah dan dapat kita lakukan?
sangat tergantung pada usaha kita sebagai orang beriman, yakni atas usaha yang didasari iman dan kekuatan ilahi sendiri. Mengapa? Tanpa kekuatan ilahi, rasanya kita tak akan mampu menjadi baru itu. Hanya karena dalam kuasa Allah lah kita dimampukan untuk berubah. Dan perubahan itu sendiri menjadi tanda bahwa kita bertobat, mendekatkan diri pada Allah, memohon pengampunannya dengan mati raga dan askese, yakni dengan puasa yang benar. Ya Tuhan Allah, arahkanlah aku selalu untuk setiap usahaku pada tujuan yang benar, sehingga tidak menghasilkan sesuatu yang sifatnya sia-sia, namun sungguh dapat mengarahkan dan membimbing hidupku menjadi semakin kudus dan benar demi kemuliaan nama-Mu. Amin.